Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin ide jualan super gampang. Cukup diaduk aja langsung jadi, dan untuk rasanya dijamin super enak, lembut, hasilnya cantik, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita bikin adonan pink. Siapkan 100 gram atau 10 sendok makan tepung beras, saya pakai merek Rose Brand. Kita siapkan wadah yang agak besar, masukkan tepung beras, lanjut masukkan 2 sendok makan atau 20 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan 100 gram atau 7 sendok makan gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam halus, kemudian kita masukkan 500 ml santan kekentalan sedang. Lanjut kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa ukuran sedang ya. Setelah adonan sudah tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil, terakhir kita masukkan warna pink secukupnya. Kemudian lanjut kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera. Adonan udah ready, sekarang kita siapkan pan atau panci. Lalu kita masukkan sambil disaring ya, biar hasilnya halus nggak ada yang menggumpal. Untuk adonan pinknya ini kita masak terlebih dahulu. Nyalakan api kompor sedang cenderung kecil. Kita masak adonan pinknya kurang lebih selama 1 hingga 2 menit. Atau hingga hangat, atau pastikan adonannya sedikit menggumpal. Ini bertujuan biar kuenya awet nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Kelihatan teman-teman adonan pinknya sedikit menggumpal ya. Pastikan adonannya udah hangat. Oke, matikan api kompornya. Selanjutnya kita angkat dan siap dimasukkan ke dalam cetakan. Sekarang kita siapkan cetakan. Oles cetakan dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk cetakan yang saya pakai ukuran kecil bentuk bunga seperti ini, dan untuk cetakan yang dipakai nggak harus sama ya, jadi sesuai selera. Boleh juga teman-teman gunakan loyang. Oke, kita lakukan hal yang sama hingga semua cetakannya kita oles rata dengan minyak goreng ya. Setelah cetakan kita oles rata, langsung aja kita masukkan adonan pink. Untuk adonan pinknya ini kita isi setengah cetakan aja, karena nanti bagian atasnya akan kita masukkan lapis putih ya. Kita lakukan hal yang sama, kita masukkan semua adonan pink hingga selesai. Di tahap ini teman-teman, saat kita masukkan adonan ke dalam cetakan, kondisi adonannya masih panas ya. Setelah adonan pinknya udah kita masukkan ke dalam cetakan, lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus adonan hingga matang selama 25 menit. Untuk api kompornya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar permukaan kuenya mulus, tidak bergelombang dan matangnya benar-benar merata. Langkah selanjutnya kita bikin lapis putih. Siapkan 100 gram tepung beras atau 10 sendok makan. Lanjut masukkan 2 sendok makan atau 20 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh garam halus. Kemudian kita masukkan 400 ml santan kekentalan sedang. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk santan lapis putihnya ini sebaiknya sebelum kita campurkan ke adonan, dimasak atau direbus dahulu hingga mendidih, biar nanti kuenya awet nggak cepat basi. Oke, untuk lapis putihnya udah tercampur rata. Biar adonan lapis putihnya nggak ada yang menggumpal atau menggerindil, sebaiknya kita saring biar hasilnya lebih halus ya. Oke, adonan lapis putihnya udah siap, lanjut kita kukus. Setelah 25 menit kita kukus atau pastikan adonan pinknya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih untuk bagian atasnya. Kita isi lapis putihnya hingga cetakan penuh seperti ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa sebelum kita tuang adonan putihnya ke dalam cetakan, sebaiknya diaduk-aduk terlebih dahulu biar nggak ada yang mengendap di bagian dasarnya. Oke, kita lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah adonan putihnya masuk, lanjut kita kukus kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit kita kukus, kue talamnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan.
Kemudian lanjut kita kukus sisa adonan hingga selesai. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin kue talam yang satu ini dijamin resepnya anti gagal, hasilnya cantik, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disajikan bersama keluarga tercinta. Nah, setelah kuenya kita keluarkan dari kukusan, untuk hasilnya seperti ini kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue talamnya dingin, langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Untuk caranya mudah banget, cetakan kita tekan-tekan. Dan untuk hasilnya seperti ini, kelihatan cantik banget. Di tahap ini kalau teman-teman bikin buah jualan, setelah kita keluarkan dari cetakan, kita kemas atau kita packing ke dalam plastik mika ataupun plastik OPP. Untuk satu kue ini bisa dijual di harga 3 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Oke teman-teman semua, selamat mencoba resepnya, semoga suka dan bermanfaat ya. Setelah kue talamnya kita keluarkan dari cetakan, sekarang langsung aja kita cobain. Untuk tekstur kue yang ini lembut dan sedikit kenyal. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, gurih, manisnya pas, hasilnya cantik, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.